Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita Halo pemirsa, selamat datang di Kipas, kisah inspiratif pendidikan anak sekolah. Bersama saya, Afza. Coba deh kita jujur-jujuran sedikit. Baca itu sudah menjadi makan sehari-hari, iya kan? Mulai dari baca komentar-komentar netizen, baca caption di Instagram, bahkan sampai baca lembar tagihan. Nah, coba bayangin, jika budaya baca yang seadanya ini tiba-tiba naik kelas, jadi budaya baca yang keren dan fun. Jawabannya ada di Batam, tepatnya di SMP Negeri 53 Batam. Ini sekolah bener nggak mau kalah sama perkembangan zaman. Di saat sekolah bingung dengan tumpukan buku yang bikin ngantuk, SMP ini malah bikin pojok baca digital. Iya, digital. Beneran keren banget nggak tuh? Kita akan bedah habis terobosan inovasi yang spektakuler ini. Siap-siap, karena ini bukan cuma berita, melainkan revolusi membaca. Untuk mengetahui keseruan dari pojok baca digital ini dan mendapatkan informasi terkini dari tim kami yang berkunjung, ada Halilah, silahkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Halilah Alifah sebagai reporter liputan. Nah, di sini sekarang kita sudah berada di pojok baca digital SMP Negeri 53 Batam. Kita juga bersama guru pengelolanya yaitu Bu Aulia. Nah, jadi gini Bu, sekiranya kapan perpustakaan digital ini mulai dibuka di SMP Negeri 53 Batam? Untuk pojok baca digital ini, untuk digitalnya ya, mulainya dari 13 Februari 2025 tahun ini. Ini masih belum setahun gitu ya? Iya. Udah sangat luar biasa bukannya untuk tingkat SMP baru 3 menitnya. Iya, betul. Memang baru di Batam, baru kita yang punya perpustakaan digital tingkat SMP ya. Selanjutnya, apa tujuan utama didirikannya pojok baca digital ini di SMP Negeri 53 Batam? Oke, pertama perpustakaan digital kita ini memang bantuan CSR project dari Habitat. Nah, jadi kita dapat bantuan. Harapannya adalah tujuan didirikannya ini, sebelumnya kan kita punya bukunya fisik ya, buku fisik. Sekarang sudah ada buku-buku digital ya. Jadi harapannya dimanapun anak-anak bisa membaca ya. Jadi sebelumnya kalau harus kesini anak-anak pinjam buku ya. Nah sekarang dengan adanya perpustakaan digital ini, buku itu sudah bisa dipinjam dari rumah karena kita udah berbasis aplikasi. Ya, jadi setiap siswa punya akun, dia bisa baca di rumah, bisa pinjam di rumah, dan kalaupun dia terlambat mengembalikan, bukunya bisa terkembali dengan secara otomatis. Seperti buku fisik tadi Bu, fasilitas apa saja yang ada di pojok baca digital ini? Oh, kalau fasilitas yang ada di perpustakaan ini ya, kita punya tablet ya, tablet 10, terus ada PC juga ya untuk anak-anak baca dan membantu mereka bikin tugas. Mengedit video gitu ya. Kadang kan memang sekarang pembelajaran udah berbasis digital ya rata-rata ya. Jadi memang pojok baca ini membantu dalam pembelajaran anak dalam menyelesaikan tugas-tugas, kemudian mengembangkan kreativitasnya. Terus di sini bisa dilihat tempatnya sudah lebih nyaman daripada yang sebelumnya ya. Sekarang siswa yang berkunjung sudah bisa duduk nyaman di beanbag gitu ya. Sekarang sudah lebih dingin, terus udah ada TV sebagai mading ya. Buku absennya sekarang juga udah secara digital. Baik Bu, apakah perpustakaan digital ini sudah memiliki dampak bagi siswa-siswa SMP Negeri 53 Batam? Ya berdampaknya ya cukup berdampak lah ya, karena sekarang anak-anak jadi lebih betah di sini karena ya perpustakaan adem, nyaman gitu ya untuk baca. Nah terus
koleksi kita juga semenjak ada perpustakaan digital ini jadi bertambah, ya kan. Nah, jadi memudahkan anak-anak. Jadi nggak harus dia datang ke sini untuk meminjam, nggak harus gitu. Dia bisa pinjam koleksi kita yang online. Karena kita punya e-book, gitu kan. Nah, kemudian dengan adanya perpustakaan digital ini, anak-anak juga jadi gampang. Bu, saya nggak bawa HP, saya mau mengerjakan tugas dan segala macam, dia bisa kerjakan di sini. Karena sebelumnya kan nggak ada ya. Nah, sekarang udah ada. Sekarang lebih mantap lah gitu. Iya, gitu. Lebih memudahkan segala hal. Ya. Oke, yang terakhir Bu, apa harapan sekolah terhadap perpustakaan digital ini? Harapan sekolah bisa siswa memanfaatkan dengan maksimal lah. Karena ini kan kita udah dapat. Kalau dimanfaatkan lebih baik tentu akan menunjang anak secara positif gitu ya. Nah, harapannya aplikasinya bisa diramaikan oleh siswa gitu ya. Harapannya nanti bukan hanya siswa-siswa di sini aja yang memakai aplikasinya. Orang luar juga bisa pinjam gitu ya, bisa daftar ke kita buat akun dan meramaikan aplikasi kita gitu ya. Benar sekali Bu. Sekian, terima kasih Bu. Apa salah kurangnya saya mohon maaf Bu dengan sepertinya. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu atas informasi yang telah diberikan. Oke, baiklah, tadi kita sudah mewawancarai guru pengelola dan sekarang kita akan mewawancarai salah satu siswi SMP Negeri 53 Batam mengenai pojok baca digital. Halo Dek. Halo Kak. Siapa namamu? Ismayani Harap, Kamu kelas berapa Dek? kelas 9. Oke. Kakak boleh nanya nih seputar pojok baca digital? Boleh. Kan sekarang SMP Negeri 53 Batam sudah memiliki pojok baca digital. Jadi, bagaimana pendapat kamu tentang pojok baca digital ini? Tentunya tuh kayak seneng Kak, karena paling pentingnya itu pojok baca digital ini cuma ada di sekolah kami aja. Terus ini lebih gampang juga karena dia punya aplikasi yang namanya itu Edu. Jadi kami nggak perlu baca saat di sekolah, bisa bacanya pas lagi di luar atau mungkin lagi nongkrong itu bisa dibaca. Ya, di luar jangkauan sekolah gitu ya Dek? Oke, yang pertanyaan kedua, jenis buku apa yang paling kamu sukai baca? Fiksi sih Kak, karena lebih seru aja. Lebih menghilangkan stres Iya. dari pelajaran gitu. Nah, yang terakhir Dek, apa pesan dan kesan kamu selama pojok baca digital ini dibangun? Pertama itu kesan ya Kak, kesannya itu seneng lah karena sekarang buat baca itu gak perlu baca buku, bisa lewat ya digital gitu. Mudah untuk membuat video pelajaran juga di sini ya kan? Iya Kak. Nah, kalau buat pesannya semoga pojok baca digital ini makin bermanfaat untuk semua. Terus banyak juga, walaupun bisa dibaca di kelas, mungkin banyak juga lah pengunjungnya ke perpus karena sekarang udah ada buku fisiknya juga Kak. Jadi kayak semenjak ada perpustakaan digital ini banyak siswa yang nggak ke perpus. Jadi dengan adanya perpus ini. Yang terakhir, apa kesan dan pesan kamu selama pojok digital ini dibangun Dek? Pertama itu kesan itu kayak seneng banget Kak, apalagi ini perpus digital pertama di Batam Ya, terutama di SMP ya, di SMP, di sekolah. Nah, kalau pesannya itu semoga perpus ini bermanfaat untuk semuanya, untuk siswa-siswa lainnya. Terus semoga perpus ini nggak berhenti pengunjungnya, karena semenjak ada perpus digital ini banyak siswa yang nggak ke perpus Kak, karena udah bisa diakses lewat HP, jadinya sedikit lah pengunjungnya. Sekarang udah ada buku fisiknya, semoga siswa tetap mau ke perpus buku fisik maupun digital. Sekian, kasih ada untuk pertanyaan seputar bagaimana. Baiklah, liputan kipas sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.